Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali menjumpai Anda. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi seputar Kota Padang Panjang. Bersama saya Sinta Kurnia dari Studio Kominfo Kota Padang Panjang. Inilah informasi selengkapnya. Posyandu Lavender Perumahan Al-Madinah Cepinoval, Kelurahan Selaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, diresmikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. Hadirnya posyandu ini juga mendapatkan apresiasi dari Wawako Asrul. Ditangani secara bersama-sama sejak dini, usaha membangun generasi unggul, berdaya saing dan berkualitas akan sulit diwujudkan. Kehadiran posyandu Lavender di Perumahan Al-Madinah Cepinoval, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, diapresiasi Wakil Wali Kota Asrul. Saat meresmikan posyandu ini, Jumat 3 Februari 2022, Wawako Asrul mengatakan pembentukan posyandu merupakan wujud kepedulian pemerintah bersama masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak, sehingga berperan penting terhadap penyiapan generasi penerus bangsa. Ditambahkannya pula, selama beberapa dekade, posyandu telah terbukti mampu mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti gizi buruk, busung lapar, serta permasalahan kesehatan lainnya. Sementara itu, Ketua Posyandu Lavender Desi bersyukur pihaknya bisa mendirikan posyandu yang berada di Komplek Perumahan Cepinoval RT 8 ini. Alasannya, karena lokasi posyandu yang selama ini terlalu jauh mengurangi minat ibu dan balita untuk datang ke posyandu. Ditambahkannya, di posyandu Lavender ini ada 29 balita sasaran dengan kader 4 orang. Untuk sumber pendanaan berasal dari iuran warga dan subsidi dari posyandu terdekat. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran serahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris dari 3 warga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dan kelompok sosial pada Jumat 3 Februari 2023. 3 ahli waris yang menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan diantaranya ahli waris almarhum Zalafri, kelompok DTKS Kelurahan Guguk Malintang, ahli waris almarhum Akhiruddin, kelompok DTKS Kampung Manggis, dan ahli waris almarhum Ernawati, peserta RT dan RW, dan kelompok sosial Kelurahan Sigando. Masing-masing ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta. Saat menyerahkan bantuan tersebut, Wako Fadli Amran menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Ia berharap dengan santunan ini bisa bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baiknya bagi keluarga yang ditinggal. Ia mengatakan santunan yang diberikan merupakan bentuk perhatian dari pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga Padang Panjang yang masuk dalam kategori pekerja rentan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi keluarga, khususnya anak-anak almarhum yang masih melanjutkan pendidikan. Sementara itu, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Wan Medi mengatakan, program ini merupakan kepedulian Pemko Padang Panjang dan kebijakan Wali Kota, yang mana sampai saat ini sebanyak 7.023 pekerja rentan yang terdaftar pada DTKS diberikan santunan BPJS Ketenagakerjaan. Padang Panjang bisa dibilang menjadi satu-satunya kota yang menargetkan seluruh pekerja rentan bisa tercover BPJS Ketenagakerjaan. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk bisa mencanangkan gerakan yang sama. Dalam penyerahan santunan ini, turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Fandi Ramadona, Camat, dan Lurah. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Jadi salam memang Hadiri rapat anggota tahunan atau RAT ketiga KS PPS Hidup Berkah Bermakna Tahun Buku 2022, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran berharap HBB bisa menjadi salah satu pionir pendorong membangkitkan ekonomi kota. Demikian saja kita yang sudah membantu ini. Hadiri rapat anggota tahunan atau RAT KS PPS Hidup Berkah Bermakna atau HBB Tahun Buku 2022. Wali Kota Fadli Amran berharap HBB bisa menjadi salah satu pionir pendorong membangkitkan ekonomi kota. Dijelaskan pula oleh Wako Fadli, sebagai kota Serambi Mekah, diharapkan gerakan-gerakan koperasi syariah bisa menjamur. Keberadaan KSPPS Hidup Berkah Bermakna bisa menjadi solusi bagi masyarakat agar tidak terlibat dengan rentenir. Kalau ridho dan juga berkah
sudahlah kita dapatkan, insya Allah apapun itu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, pembangunan kota, kesejahteraan masyarakat, keadilan itu sendiri insya Allah akan hadir. Ia juga menambahkan, koperasi berbasis syariah juga bisa membantu UMKM yang ada di Kota Padang Panjang dengan pola keuangan syariah. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat Nazwir yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengucapkan selamat dan sukses untuk RAT HBB. Ia berharap bisa membuat rencana kerja yang lebih baik dan bisa mengambil peran yang bermanfaat bagi masyarakat. Ketua KSPPS HBB Mardiah Muluk juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Wali Kota yang juga pendiri Koperasi HBB. Selama 3 tahun, Koperasi HBB berdiri, sudah banyak dorongan dan dukungan dari Wali Kota dan juga dinas terkait yang selalu memfasilitasi dan memberi ruang diskusi untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian bantuan berupa tenda kepada pelaku UMKM serta penyaluran zakat dari KSPPS HBB kepada Lazismu dan Mu'alaf Center. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Untuk kali pertama, cabang olahraga petang bakal dipertandingkan dalam Porprov 2023. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyatakan dukungan kepada Pengkot Federasi Olahraga Petang Padang Panjang. Membuka pelatihan pelatih dan arbitre petang tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diadakan Pengprov Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Sumatera Barat, Sabtu 4 Februari 2023 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Wako Fadli Amran mengatakan dalam Porprov 2023 nanti, cabur olahraga petang untuk pertama kalinya dipertandingkan. Ia berharap cabur ini bisa menjadi salah satu cabur penyumbang emas bagi Sumatera Barat di tingkat nasional dan juga bagi Indonesia di tingkat internasional. Ini adalah alternatif yang tentunya patut kita dorong secara bersama-sama, bukan hanya menyehatkan tetapi juga memancing lahirnya anak-anak muda yang berprestasi, yang bisa membanggakan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Indonesia pada umumnya di ajang-ajang internasional, karena saya mendengar ini sudah dilagakan di SEA Games dan insya Allah on the way kepada event terbesar olahraga internasional ya di Olimpik. Mudah-mudahan ini kita doakan. Pelatihan ini diikuti sebanyak 56 peserta dari 17 Pengkap atau Pengkot FOPI se-Sumatera Barat dan juga Pengkot Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan mendatangkan instruktur pelatih dari Universitas Negeri Jambi Rasyono dan instruktur arbitre TD Petang PON Aceh Sumatera Utara 2024 Hasanuddin. Petang merupakan olahraga asal Prancis. Di Indonesia, cabur ini dipertandingkan pada SEA Games ke-26 tahun 2011 di Jakabaring, Sumatera Selatan. Olahraga ini menyerupai permainan kelereng, namun memiliki bentuk bola yang lebih besar. Ada 2 jenis pertandingan dalam petang. Pertama adalah pointing, dimainkan 2 atlet yang melemparkan bola besar yang terbuat dari besi. Lemparan dilakukan dalam jarak dekat dengan bola kecil dari kayu yang sudah dilemparkan terlebih dahulu. Kedua yaitu shooting, di mana kedua atlet berusaha melempar bola besi ke bola besi lawan. Setiap lemparan yang mengenai bola besi lawan akan mendapatkan angka. Atlet sendiri harus memiliki strategi agar lemparannya dapat mengenai bola besi lawan. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Kok kirim DPP senang loh. Pemerintah Kota Padang Panjang beserta Ruang Guru hadir memeriahkan kegiatan EduFair 2023 di PDIKM pada Senin 6 Februari. Kegiatan ini guna menyaring dan memberi pengetahuan kepada siswa-siswi SLTA di Kota Padang Panjang mengenai beasiswa yang disediakan Pemko dengan perguruan tinggi yang sudah melakukan kerjasama. Sebanyak 11 perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Padang Panjang beserta Ruang Guru hadir memeriahkan kegiatan EduFair 2023 di kawasan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM, Senin 6 Februari 2023.
Edufair dilaksanakan Pemko guna menyaring dan memberi pengetahuan kepada siswa-siswi SLTA di Kota Padang Panjang mengenai beasiswa yang disediakan Pemko dengan perguruan tinggi yang sudah melakukan kerjasama. Perguruan tinggi ini diantaranya untuk jenjang S2 Guru dan Tenaga Pendidikan Non-ASN pada Universitas Negeri Padang, Institut Seni Indonesia atau ISI Padang Panjang, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Untuk jenjang S1 ada Universitas Sampurna Jakarta, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, STIT Diniyah Putri Rahmah El Yunusiah, STES Manawa Salwa, Universitas Pertamina Jakarta, dan Universitas Al-Azhar Jakarta. Lalu ada Politeknik Negeri Padang yang menyediakan jenjang D3 dan D4, serta Akper Nabila Padang Panjang dengan jenjang D3. Tahun ini ada pula beberapa perguruan tinggi yang baru pertama kali hadir, seperti Universitas Pertamina dan Universitas Al-Azhar. Mahasiswa Universitas Pertamina Muhammad Ihsan yang berada di stand Edufair mengajak semua siswa-siswi SLTA di Padang Panjang untuk bisa bergabung dan menikmati beasiswa di Universitas Pertamina ini. Nantinya, mahasiswa bisa langsung magang di Pertamina maupun perusahaan anak Pertamina. Dengan perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan Pemko, banyak mahasiswa yang lulus dengan nilai baik dan mendapatkan pekerjaan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera MLDA, Padang Panjang sepekan. Kepada Bapak Dr. Andes Asro, disilakan. Laksanakan pertukaran kebudayaan Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Michael F. Klein, kunjungi Kota Padang Panjang di Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau. Kunjungannya beserta rombongan disambut Wali Kota Fadly Amran. Year and a half. So you pick up bahasa then a bit? Sedikit ya, sedikit. Kunjungan Wakil Duta Besar atau Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Michael F. Klein, beserta rombongan ke Padang Panjang, disambut Wali Kota Fadly Amran, didampingi Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, dan Sekdako Soni Budaya Putra. Rombongan kedubes AS ini juga datang bersama salah satu grup beatbox profesional dari Amerika, Beatbox House, dengan penampilan seni musik bergenre hip-hop yang sampai saat ini masih menjadi salah satu tren kebudayaan di Amerika. Dalam sambutannya, Michael menyampaikan dirinya sangat senang bisa berkunjung ke Padang Panjang untuk melakukan pertukaran budaya. Ia juga mengatakan para musisi dan para pencinta seni adalah duta-duta budaya yang sebenarnya. Selain itu, ia menambahkan dengan pertukaran kebudayaan, hubungan kerjasama Padang Panjang dengan Amerika juga bisa diperkuat dengan pertukaran pelajar yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Padang Panjang. Sementara itu, Wako Fadly Amran dalam momen ini juga berkesempatan memperkenalkan Kota Padang Panjang yang juga dijuluki Kota Pendidikan. Ia memperkenalkan Museum Minangkabau berupa rumah gadang yang merupakan rumah tradisional yang biasanya didiami 5 hingga 7 keluarga. Saat ini rumah gadang tersebut menjadi Museum PDIKM. Padang Panjang is also well known because of its small size, one of the smallest city in Indonesia. It's the third smallest by size and the fourth smallest by the population. We are now organizing the education fair. Why? Because my dream is that the student can study not only in West Sumatra, outside West Sumatra, or I hope that can go to the United States one day. That's why we are cooperating with all the universities here. And of course, we would like to hear from you about the possibilities for our students. Dalam kesempatan yang sama, Pemko juga melaksanakan Edufair dengan tujuan agar pelajar-pelajar di Padang Panjang tidak hanya bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi lokal saja, namun bisa sampai ke luar negeri. Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Padang Panjang untuk pertukaran mahasiswa ke Arizona University. Selain penampilan dari Beatbox House, rombongan kedubes AS juga menyaksikan langsung kebudayaan Minangkabau berupa penampilan seni musik talempong, seni tari randai, tari awan bentan, tari teriang, dan penampilan penyanyi rap Padang Panjang Fat Brotherhood. Dega Paduana dan juru kamera Asep Media Putra, Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menjadi satu-satunya kota dari 7 kota di Sumatera Barat yang tidak pernah absen atau selalu masuk dalam nominasi penilaian penghargaan pembangunan daerah atau PPD, Tim Penilai Provinsi Apresiasi Kota Padang Panjang. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penilai PPD Provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sejenak marilah kita berserah diri. Tim penilai provinsi apresiasi Kota Padang Panjang karena menjadi satu-satunya kota dari 7 kota di Sumatera Barat yang tidak pernah absen atau selalu masuk dalam nominasi penilaian penghargaan pembangunan daerah atau PPD. Hal ini disampaikan Ketua Tim Penilai PPD Provinsi Sumatera Barat Kuartini Deti Putri dalam sambutannya saat melakukan penilaian PPD tahap kedua 2023 tingkat Sumatera Barat ke Kota Padang Panjang Senin 6 Februari 2023 di pendopo Rumah Dinas Wali Kota. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, OPD, Camat, dan Lurah. Lebih lanjut disebutkannya pula, untuk penilaian PPD tahap 2 ini dilakukan karena Padang Panjang berhasil lolos pada penilaian tahap 1. Tim penilai akan menilai penajaman dari apa yang sudah dituangkan dalam dokumen RKPD 2023 yang disusun pada 2022. Sementara itu, dalam penilaian tersebut, Wako Fadli juga berkesempatan melakukan ekspos terkait gambaran umum Padang Panjang, kualitas dokumen pembangunan daerah, capaian sasaran pembangunan daerah, dan inovasi daerah. Di tahun 2021 adalah satu dari 7 pasar nasional dan alhamdulillah waktu itu Bapak Wakil Menteri pun hadir langsung di sini untuk memberikan penghargaan pasar SNI Kota Padang Panjang. Untuk pendidikan kita sama tahu, alhamdulillah pondok pesantren, sekolah-sekolah kita malahan di tahun 2022 agak menurun, tapi 2021 2 sekolah terbaik SMA di Sumatera Barat itu ada di Kota Padang Panjang. Dan begitu juga SD SMP kita pun juga sudah sangat luar biasa. Untuk inovasi, Wako Fadli menyampaikan inovasi unggulan daerah yakni rumah wirausaha yang merupakan inovasi untuk peningkatan dan penguatan UMKM sebagai salah satu pilar penting dalam penggerakan perekonomian di Padang Panjang. Deka Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Operasi Keselamatan Singgalang 2023 telah dimulai pada Selasa 7 Februari hingga 14 hari ke depan yang berakhir 20 Februari mendatang. Kapolres Kota Padang Panjang Doni Bramanto menghimbau masyarakat untuk lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Operasi Keselamatan Singgalang 2023 yang dimulai 7 Februari 2023 hingga 20 Februari 2023 mendatang bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tingkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas atau Kamsel Tipcar Lantas. Kapolres Padang Panjang AKBP Doni Bramanto saat memimpin apel gelar pasukan di halaman Mapolres mengimbau masyarakat untuk lebih tertib dan disiplin dalam berlalu lintas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan dalam berlalu lintas. Operasi ini adalah operasi kepolisian mandiri kewilayahan yang akan dilaksanakan selama 14 hari, digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Ia berharap lewat operasi ini dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di setiap ruas jalan, serta dapat meminimalisir fatalitas korban laka lantas. Ia menyampaikan beberapa penekanan diantaranya deteksi dini wilayah yang berpotensi kecelakaan, laksanakan binluh kepada masyarakat, pedomani SOP, dan dalam melakukan tindakan hukum, perhatikan kondisi masyarakat, laksanakan operasi keselamatan dengan baik, libatkan tim dan dinas terkait, serta lakukan analisa situasi serta evaluasi setiap selesai melaksanakan operasi. Ia juga meminta kerjasama dari semua elemen masyarakat demi terciptanya kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Turut hadir dalam apel tersebut Danyon Brimob dan Subdenpom, Disub Padang Panjang, Satpol PP Damkar, Dinas Kesehatan, dan undangan terkait lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 99 usulan kegiatan yang terdiri dari 22 usulan kecamatan dan 77 rekapan usulan kelurahan se-Padang Panjang Timur dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Padang Panjang Timur yang dibuka Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. 99 usulan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari 22 usulan kecamatan dan 77 rekapan usulan kelurahan se-Padang Panjang Timur.
22 usulan dari kecamatan diantaranya 9 usulan bidang fisik, 9 usulan bidang sosial dan budaya, dan 4 usulan provinsi. Wawako Asrul menyampaikan, musrenbang dilakukan demi mewujudkan sinergi dan masukan dari semua pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Juga membahas serta menyepakati hasil-hasil musrenbang tingkat kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Ia juga mengatakan semua pihak yang terkait dalam musrenbang dituntut untuk mampu memilih dan memilah mana di antara keinginan-keinginan atau usulan tersebut yang benar-benar sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Wawako Asrul berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk memberi masukan terhadap program kegiatan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat kecamatan untuk dapat dilaksanakan pada 2024. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang Sepekan. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul serahkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atau PBB P2 secara simbolis kepada perwakilan lurah dalam acara Pekan Panutan Pajak. Dalam kegiatan Pekan Panutan Pajak yang merupakan kerjasama Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Bukit Tinggi, serta KP2KP Padang Panjang tersebut, selain penyerahan simbolik SPPT PBB P2 oleh Wakil Wali Kota Asrul, juga disosialisasikan pemadanan nomor induk kependudukan atau NIK dengan nomor peserta wajib pajak atau NPWP, serta pelaporan pajak melalui e-filing. Wawako Asrul berharap kepada camat dan lurah agar bekerja maksimal dalam meningkatkan realisasi penerimaan PBB P2. Belakangan ini ada kecenderungan terjadi penurunan dalam realisasinya. Dalam data 2022, dari 14.861 lembar SPPT PBB, 82,76% yang terdistribusi ke masyarakat, sisanya dikembalikan ke BPKD. Kepala KPP Pratama Bukit Tinggi, Rahmat Siswoyo mengatakan, kepatuhan terhadap pelaporan SPT tahunan dari 1.935 jumlah ASN di Padang Panjang, yaitu 82,69%. Tahun 2022, penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Bukit Tinggi sebesar 108%. Ini berkat dukungan Pemko Padang Panjang. Ia juga menghimbau untuk melakukan pemadanan NPWP dengan NIK. Mengingat per 1 Januari 2024, NPWP tidak akan diberlakukan lagi, hanya menggunakan NIK. Sementara itu, Kepala BPKD Winarno mengungkapkan, 2023 ini jumlah SPPT PBB sebanyak 14.863 lembar. Untuk meningkatkan pendapatan pajak, telah dilakukan berbagai inovasi, di antaranya mengembangkan sistem informasi publik PBB P2, di mana masyarakat bisa langsung mengakses data dan hal lain terkait kewajiban masyarakat dalam melunasi PBB P2 ini. Berkat inovasi tersebut, pada 2022 penerimaan dari piutang sudah meningkat mencapai 555 juta rupiah. Dalam kesempatan tersebut diberikan pula penghargaan kepada 3 OPD dengan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan ASN tertinggi 2021 yang diperoleh Kelurahan Guguk Malintang, Satpol PP Damkar, serta BPKD. Andes Maradona dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang Sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran terima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat sebagai predikat tertinggi tingkat daerah di Sumatera Barat untuk kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022. Dari 19 kabupaten dan kota sesumbar, Padang Panjang berhasil meraih peringkat kedua. 10. Terus karena minta ini kan dipercepat kan. Wali Kota Fadli Amran Selasa 7 Februari 2023 terima penghargaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sebagai predikat tertinggi tingkat daerah di Sumatera Barat untuk kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022. Dari 19 kabupaten dan kota se-Sumatera Barat, Padang Panjang berhasil meraih peringkat kedua. Sementara untuk peringkat nasional, Padang Panjang berada di posisi 15 meraih predikat opini A dengan total poin 89,26. Wako Fadli Amran menuturkan dengan adanya lembaga pemantau seperti Ombudsman membuat kinerja pemerintah daerah di Kota Padang Panjang menjadi lebih baik.
apalagi di sektor pelayanan. Ia mengatakan arahan serta saran dan masukan dari Ombudsman membuat kinerja OPD menjadi lebih baik. Digital kan mau dimanapun kita berada, masyarakat nggak usah nunggu lagi. Belum lagi cashless payment. Ini juga menjaga transparansi, akuntabilitas pemerintahan. Saya rasa digitalisasi sesuatu hal yang harus. Nah, makanya saya sampaikan, saya paling senang kepada Bapak dan Ibu yang selalu tag Instagram saya begitu ya. Karena apa? Bukan followernya banyak. Alhamdulillah. Ya, tapi saya paling senang itu sebenarnya dinas yang mau lurah, mau camat yang saya sampaikan. Punya IG juga ya? Anggaplah kalau Pak Lurahnya menyampaikan atau Pak di Padang itu saya lihat. Oh iya, sangat baik. Ya, sangat baik karena untuk anugerahkan Smart City kita itu tiap tahunnya dapat. Dikatakannya pula, capaian yang telah diraih hingga saat ini adalah bukti kerja keras, kolaborasi dan kerjasama yang baik oleh seluruh ASN di setiap OPD dalam membangun Kota Padang Panjang. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani mengucapkan rasa bangga terhadap pencapaian yang didapatkan Padang Panjang dalam hal penilaian kepatuhan dan standar pelayanan publik. Di tahun sebelumnya, dari predikat C, saat ini berhasil memperoleh predikat A, sehingga secara bertahap bisa meningkatkan pelayanan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. A. Rajo Alam dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Mencegah terjadinya stunting bagi anak balita di Kota Padang Panjang, khususnya di Kelurahan Tanah Pak Lambia, Kelurahan bersama Kelompok Wanita Tani atau KWT RT 06, melahirkan inovasi Jus Kale. Hal tersebut disampaikan Lurah Tanah Pak Lambia, Romi Saputra, saat menghadiri posyandu yang digelar di kelurahan tersebut. Inovasi olahan dari sayur kale yang dihadirkan kelompok wanita tani atau KWT RT 6 di Kelurahan Tanah Pak Lambi bisa dimanfaatkan masyarakat semua umur, termasuk balita untuk mencegah stunting. Manfaat sayur ini pun sangat banyak, seperti kaya vitamin dan nutrisi, sumber mineral terbaik, menurunkan kolesterol, kaya antioksidan, cegah penyakit kanker, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mata, mengurangi serangan jantung, dan sumber beta-karoten. Lurah Tanah Pak Lambia, Romi Saputra menjelaskan, pembuatan jus kale ini selain dari jajaran kelurahan, juga merupakan inovasi dari kader posyandu dan KWT untuk asupan bagi anak-anak yang datang ke posyandu. Ia mengatakan, sudah banyak yang merasakan manfaat dari sayur kale ini. Ada warga di Tanah Pak Lambi yang sudah berumur 13 tahun tidak bisa berjalan. Dengan rutin mengkonsumsi sayur kale setiap hari, sudah lebih sebulan anak tersebut telah bisa berjalan sedikit walau belum sempurna. Tidak hanya itu, para lansia yang cukup sulit untuk menaiki tangga setelah mengkonsumsi sayur kale sudah sedikit membaik. Dikatakannya, banyak olahan dari sayur kale. Jika dibuatkan jus, sayur kale bisa ditambahkan dengan buah-buahan lain seperti nanas, jeruk, atau semangka. Bisa ditambahkan pula madu agar sedikit mengurangi rasa sayur kale tanpa mengurangi khasiatnya. Romi juga mengatakan bibit sayur kale yang dikelola KWT RT 6 juga sudah banyak dibeli masyarakat di luar Kota Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi minggu ini. Saya, Sinta Kurnia, mewakili seluruh kru Padang Panjang TV, mengucapkan turut berduka atas bencana alam gempa bumi yang melanda saudara-saudara kita di negara Turki. Semoga korban yang masih belum ditemukan segera ditemukan dan semua warga di sana diberikan ketabahan dalam menjalani cobaan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.